Selamat sore rekan-rekan mahasiswa UC Online. Hari ini izin mempresentasikan terkait tugas HPL 16 tentang potensi perekonomian wilayah, di mana hari ini saya mempresentasikan terkait dengan potensi perekonomian di daerah Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah terkait dengan wilayah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu menyangkut pertama adalah kondisi luas dan batas wilayah dan geografis, di mana Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai batas administrasi dari sebelah barat dengan perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, di mana luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 38.744 km persegi yang terbagi menjadi 13 kabupaten kota yang terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota, serta memiliki 156 kecamatan dan 1.943 desa dan kelurahan, di mana kondisi demografi penduduk di Kalimantan Selatan mulai kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami perkembangan yang cukup variatif. Sesuai dengan data BPS Republik Indonesia pada tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 4.119.794 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 4.122.580 jiwa yang terbagi di beberapa kabupaten kota, di mana yang terbesar penduduknya adalah di ibu kota provinsi, yaitu Kota Banjarmasin, sejumlah 662.320 jiwa, dan yang kabupaten yang penduduk jumlahnya tersedikit ada di Kabupaten Balangan, yaitu sejumlah 132.213, di mana kondisi topografi daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini relatif datar. Ini memberikan keuntungan dalam hal pengembangan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan serta wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialirin sungai. Ini menjadikan potensi besar untuk dapat dikembangkan dalam sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Selanjutnya terkait dengan kondisi makroekonomi Kalimantan Selatan sesuai dengan data BES tahun 2021. Pertama adalah terkait dengan produk domestik regional bruto atau PDRB, di mana berdasarkan harga kontan tahun 2010, PDRB Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,42% pada tahun 2023, yaitu sebesar 135,41 triliun dari 131,81 triliun pada tahun 2022, sehingga hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pasca pandemi COVID cukup baik. Yang kedua adalah terkait dengan struktur ekonomi, di mana struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan dan penurunan pada tahun 2023 dari tahun 2002. Antara lain, yang pertama adalah dari sektor pertanian turun sebesar minus 1,39% pada tahun 2023, yaitu sebesar 23,31% dibanding tahun 2022 sebesar 24,70. Hal ini karena terjadi permintaan harga pasar dan terus kemudian juga kendala dengan kondisi cuaca ekstrim yang
ada di Kalimantan Selatan pada tahun 2023. Selanjutnya adalah pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan minus 1,44% pada tahun 2023, yaitu sebesar 22,43% dibanding tahun 2022 sebesar 23,87%, di mana hal ini karena disebabkan oleh faktor permintaan dan harga komoditas pertambangan yang mengalami penurunan, di samping juga karena ada beberapa negara yang mengalami pembatasan karena kondisi COVID-19. Selanjutnya adalah terkait dengan industri pengolahan mengalami pertumbuhan 0,57% dari tahun 2023 sebesar 16,89% pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar 16,32%. Selanjutnya adalah di sektor konstruksi juga mengalami penurunan minus 0,76% dari sebesar 7,46% pada tahun 2023 dibanding pencapaian tahun 2022 sebesar 8,22%. Dari sektor perdagangan, hotel dan jasa mengalami pertumbuhan 1,3% pada tahun 2023 sebesar 14,55% dibanding tahun 2022 sebesar 13,35%. Kemudian disusul juga dari sektor jasa lainnya juga mengalami pertumbuhan 1,72% pada tahun 2023 sebesar 15,36% dibanding tahun 2022 sebesar 13,64%. Kemudian selanjutnya dengan kondisi makroekonomi, yaitu produk domestik bruto, pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan 2,89% pada tahun 2023, yaitu sebesar 32,40 juta dibanding tahun 2022 sebesar 31,57 juta. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan karena disebabkan oleh konsumsi dan permintaan barang dan jasa serta stabilitas makroekonomi sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, termasuk kondisi inflasi yang terus terkendali dan kestabilan keuangan sehingga memberi landasan yang cukup kuat untuk pertumbuhan PDB per kapita. Selanjutnya adalah kondisi adalah tingkat pengangguran terbuka, di mana tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,43%, di mana tingkat pengangguran pada tahun 2023 sebesar 5,18% dibanding pada tahun 2022 sebesar 5,61%, sehingga hal ini menunjukkan perbaikan yang cukup positif terhadap kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Karena hal ini juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan pada tahun 2023, sehingga banyak terciptanya lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian kondisi makroekonomi selanjutnya adalah indeks ketimpangan Gini, di mana indeks ketimpangan Gini mengalami kenaikan sebesar 0,01%, yaitu sebesar 0,36% pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar 0,35, sehingga hal ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kalimantan Selatan semakin melebar karena hal ini disebabkan oleh peningkatan disparitas pendapatan. Selanjutnya ada beberapa potensi perekonomian yang dapat dikembangkan oleh UMKM. Yang pertama adalah terkait dengan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, di mana Kalimantan Selatan sendiri mempunyai potensi akan hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, karet, kelapa sawit, dan rotan. UMKM dapat mengolah hasil perkebunan dan pertanian tersebut sehingga menjadi nilai tambah seperti makanan olahan, kerajinan tangan, dan produk kosmetik. Sesuai dengan data di BPS, Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, produksi padi tahun 2022 mencapai 2,5 juta ton.
Terus kemudian juga disusul dengan luas areal perkebunan sawit di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mencapai 816,6 ribu hektar. Hal ini juga istilahnya mempunyai potensi yang bisa dikembangkan oleh pelaku UMKM. Selanjutnya adalah terkait